Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tidak bisa dibesarkan lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Bapak-bapak, ibu, jamaah Sistaqim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin pembahasan dari kitab Ahbabullah, yaitu membahas tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan pagi ini melanjutkan pembahasan tentang buka usul, yaitu air mata orang-orang yang soleh, tangisan orang-orang yang soleh. Ini saya mohon maaf, suara saya juga lagi berat, mulai 2 hari. Pertemuan bulan yang lalu kita membahas tangisan para sahabat. Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis, Umar menangis. Yang ditangisi oleh Rasulullah SAW adalah kerinduan bersama para pecintanya. Jadi air mata Rasulullah menangis karena rindu dengan para pecintanya, para umat-umatnya. Itu air mata Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menangis. Apa yang ditangisi oleh Abu Bakar? Yang ditangisi oleh Abu Bakar
adalah tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Sampai pemakaman jenazahnya. Ayo, para pecinta Nabi, diukur dengan perasaan Abu Bakar. Tolong saya tak tahu banget, saya minta tolong banget. Yang rumongso itu dibuang saja. Selama kita punya rumongso itu penyakit yang bahaya. Itu menjadikan kita gagal jadi orang soleh. Rumongso lebih baik dari orang lain. Lalu meremehkan orang lain. Itu penyakit takabur, itu penyakitnya setan. Itu warisan dari iblis laknatullah alaih. Ojo dielogi sifat yang kayak begini, jangan disimpan dalam hati. Karena kita nanti ketika meremehkan orang lain, bisa jadi yang kita remehkan itu jauh lebih mulia di hadapan Allah. Ya, dan kalau kita memuliakan diri sendiri, itu kan perlu pertanyaan juga. Apa sih keistimewaan kita? Coba tunjukkan apa. Maka kita lihat tadi sama Abu Bakar ini. Jadi kita membaca hadis-hadis ini, ya, mempelajari apa sih yang ditangisi oleh Abu Bakar. Itu sebagai cambuk buat diri kita. Ya, sejauh mana kecintaan Abu Bakar dengan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di besaran tanda dikit lagi bisa. Apa demi? Kamu ya. Nah, kemudian sampai saking cintanya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, sampai pemakaman jenazah dirinya, itu ingin disamakan dengan hari pemakaman jenazah Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Ini Abu Bakar sampai pemakaman jenazah dirinya ingin disamakan dengan hari pemakaman jenazah Rasulullah SAW. Saking ingin kebersamaan dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu tangisan Umar. Apa yang ditangisi Umar? Sama, tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar. Jadi Umar ingin dimakamkan di dekat kedua sahabat. Umar menangis karena ingin dimakamkan berdekatan dengan dua kekasihnya. Sampai tanah jatah untuk pemakaman Aisyah, jadi tanah pekuburannya sudah dikapling-kapling. Tanah untuk pemakaman jenazahnya Aisyah diminta oleh Umar untuk jadi pemakaman jenazahnya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena tidak mau berjauhan dengan kekasihnya.
itu yang ditangisi oleh Umar. Maka rombongan kita, ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan, sekarang kita mempelajari yang keempat, yaitu tangisan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menangis. Lalu apa yang ditangisi oleh Utsman bin Affan? Dalam satu riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, suatu ketika Utsman melewati kuburan. Nah, di samping pekuburan itu Utsman berhenti, berdiri di samping pekuburan Rasul. Setelah berdiri menangis, dan itu hampir setiap Utsman melewati pekuburan itu yang dialami oleh Utsman. Coba satu poin ini saja, pernah kita melewati kuburan menangis? Dan harus dijawab. Apakah ini bentuk kesolidan? Apa ini dianggap biasa? Apa yang Anda lihat kuburan itu? Apa yang Anda lihat? Ternyata kita hanya melihat tumpuan-tumpuan. Oh, ini kuburan, ini tempat orang dimakamkan. Oh, ini tempat selesai. Ayo belajar ini ditingkatkan. Ojo cuma ngaji oleh ilmu di majelis taklim tok. Jadikan perjalanan itu mendatangkan ilmu. Itu tanda-tanda orang yang hatinya lembut. Memandang sesuatu menjadi pelajaran, melihat sesuatu jadi nasihat. Itu hidup hatinya seseorang. Seperti Abu Bakar satu saat melihat seekor burung terbang di atas kepalanya. Setelah itu hinggap di pohon. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, ada burung lewat di atas kepala kita lalu hinggap di pohon, komentarnya apa ilmu yang kita dapat? Tidak ada, kecuali ada burung. Abu Bakar melihat peristiwa ini menangis. Coba, mudahnya para sahabat menangis, mudahnya para sahabat meneteskan air mata, mudahnya orang-orang soleh menangis kepada Allah, mudahnya, dan betapa sulitnya kita menangis. Perhatikan Pak, itu tanda-tanda hidupnya hati mereka. Ketika lihat burung makan-makan, ya meloncat ke sini kemari di ranting-ranting, itu ada mutiara nasihat yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Apa katanya? Sambil melihat burung, tuba ya Rabbi, tuba ya Rabbi, berbahagia kau wahai burung. Tak ulul kamar, engkau makan buah-buah di atas pohon itu dengan bebas. Wa tawilu fitri, dan kamu berteduh, bikin rumah sarang di pohon tersebut dengan bebas, makan bebas, istirahat bebas. Kemudian kamu mati, setelah mati pun kamu bebas. Tidak ada hisab, tidak ada balasan. Sedangkan aku, kata Abu Bakar,
Sedangkan aku satu tetes air minum, ketika aku tidak syukur, azab sudah disiapkan oleh Allah. Pernah kita pikirkan setiap makan, setiap minum itu ada pertanyaan dari Allah? Pernah kita bayangin setiap minum, makan, lezat, ada hisab? Tidak. Ayo belajar lebih serius dalam mengambil ilmu. Kembali kepada kisah Utsman. Setelah Utsman menangis di kuburan tersebut, ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Utsman, apa yang kau tangisi? Apa yang kau tangisi?" Qala Utsman pun menjawab, "Yang aku tangisi adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW qala bersabda, "Innal qabra awwalu manzilil akhirah." Sesungguhnya kuburan ini itu adalah pintu gerbang menuju akhirat. Kuburan ini adalah persinggahan awal menuju akhirat. Ya Allah, kita belum masuk ke sana itu. Kita masih bergelut dengan kenikmatan dunia. Kita masih bergulat dengan fitnah-fitnah di dunia. Ada yang lalai dengan kenikmatan, ada yang lalai dengan musibah, ada yang terperangkap dengan kelezatan, ada yang terbelenggu dengan musibahnya. Kita sedang bergulat dengan fenomena-fenomena dunia. Kuburan itu awal persinggahan menuju akhirat. Awal persinggahan menuju akhirat. Fa'in naja minggu, kata Utsman, kata Rasulullah SAW, fa'in naja minggu, barang siapa atau jika seseorang selamat dari fitnah kubur. Jika seseorang selamat dari fitnah kubur, maka fama ba'dahu aisaru min, maka setelah peristiwa alam kubur nanti dia akan lebih mudah urusan-urusan. Masya Allah. Kalau di alam kubur nanti dia selamat dari fitnahnya, maka setelah melewati alam kubur ini dia akan lebih selamat, lebih bahagia, lebih mudah urusan. Namun wa illam yanjuhu, jika dia tidak selamat dari fitnah kubur itu, maka fama ba'dahu asyaddu min, setelahnya lebih dahsyat, lebih berat dan lebih mengerikan. Saya ulangi. Jika dia tidak selamat dari fitnah kubur, tidak selamat dari ujian-ujian kubur ini, maka setelahnya lebih berat, setelahnya lebih sulit, setelahnya lebih dahsyat persoalan yang akan dihadapi.
Sumakola, kemudian beliau melanjutkan, maro'a itu, Masya Allah, maro'a itu, tidaklah aku melihat. Kata Rasulullah, tidaklah aku melihat mandorot suatu pemandangan. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan qattu, yang sama sekali, illa wal qabru afdalu min, yang lebih menakutkan, yang lebih menyeramkan dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Apa kata Rasulullah? Tidak ada pemandangan yang lebih seram, yang lebih kejam untuk dilihat melainkan pemandangan alam kubur. Ini yang ditangisi oleh Utsman bin Affan. Gejolak fitnah peristiwa yang sudah disiapkan oleh Allah tentang alam kubur, itu yang ditangisi oleh Utsman. Nah, persoalannya itu adalah kesendirian di alam kubur itu adalah sebuah sesuatu yang sangat menakutkan. Kesendirian. Ibu bisa bayangkan kalau ibu ditinggal di satu tempat yang menyeramkan sendirian. Suara kita tidak terdengar walaupun jelek. Coba kita posisikan diri kita tempat di satu tempat sendirian. Allah, kita gak bisa bayangin. Ya sama kalau kita jalan-jalan, kajian-kajian kita di tengah hutan, tiba-tiba di tengah perjalanan kita menemukan satu gubuk kecil ada di lereng bukit itu, gak ada tetangga kanan kiri. Ibu bisa bayangin hidup seperti itu? Kita pernah bayangin hidup seperti itu? Medanio. Apa Medanio? Apa bahasa Indonesia saya? Ini seperti karuni. Ya, duhai sekiranya saya menempati tempat itu sendirian di sekitar hutan belantara sendirian, ibu bisa bayangkan. Padahal besok pagi masih ketemu orang. Ibu bisa bayangin. Ini dunia, ini alam kubur, dan kita akan tinggal di sana sendirian. Siap? Itu yang ditangisi oleh Utsman, Pak. Kesendirian di alam kubur, kesendirian di alam yang tidak pernah kita kenal. Sudah siapkan? Amal-amalnya sudah cukup kira-kira? Kalau belum, kenapa kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Ya, makanya mukaddimah saya tadi, anggapan-anggapan kepada diri, saya sudah begini, saya berhenti, itu bayangan syaitan. Itu was-was dari iblis yang dimasukkan ke pikiran kita untuk tidak bisa jadi orang baik. Berhenti dari pikiran itu. Itu yang bisa menghalang-halangi khusyuknya hati. Berhenti, tinggalkan sifat itu sejauh-jauhnya. Kalau orang menganggap diri lebih baik, otomatis lihat orang itu kelihatan apa? Hah? Lihat orang lain kelihatan apa? Remeh. Itu penyakitnya iblis itu. Sampai kapan kita menjadi teman-temannya syaitan? Mewarisi sifatnya,
melanjutkan karakternya, maka tinggalkan. Itu yang menghalangi. Kenapa kita sampai hari ini sulit menangis? Coba jujur saya katakan, kapan terakhir kali mata ini menangisi dosa? Kapan? Apa kita tidak punya dosa yang perlu ditangisi? Apa kita tidak punya kekurangan yang perlu ditangisi? Kesombongan itu yang menutup mata hati kita. Seakan-akan kita sudah punya posisi yang tinggi, seakan-akan amal-amal kita, Masya Allah, itu yang menjadikan qaswatul qalb. Makanya Nabi SAW mengingatkan ada 4 sifat. Ada 4 sifat yang membinasakan, menjadi sebab kesengsaraan orang mukmin. Ada 4 sifat yang menyebabkan kebinasaan dan kesengsaraan hidupnya orang mukmin. Yang pertama, qaswatul qalb. Yang pertama, jumudul ain, mata yang kering. Mata yang kering. Ya, yang dimaksud mata yang kering ini, mata yang tidak pernah meneteskan air mata. Mata yang jauh dari kasih sayang. Mata yang dipenuhi dengan hati kebencian, permusuhan, kecokaan, kesombongan. Beku hatinya, kasar jiwanya. Orang seperti ini sulit untuk bisa mencapai khusyuk. Sulit, bahkan bisa tidak mungkin bisa menjadi orang khusyuk. Nah, seperti ini tidak perlu kita tangisi. Insyaallah. Itu yang pertama, jumudul ain, mata yang kering. Yang kedua, qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras. Hati yang keras itu gandengannya sifat kasar. Hati yang keras itu gandengannya apa? Sifat yang kasar. Gandengannya coklat. Itu satu paket. Itu faktor-faktor kebinasaan, faktor-faktor penderitaan. Qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras itu sulit menerima nasihat, sulit menerima saran. Kalau ngomong, ciri-cirinya ingin menang sendiri. Ciri-cirinya itu hati yang keras, sulit bisa mengambil pelajaran. Makanya musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-aman, angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Apa yang dimaksud angan-angan kosong itu? Rumongso jadi orang soleh
tapi jauh dari kesolehan. Rumongso jadi orang soleh tapi jauh dari kesolehan. Ayo kapan-kapan diperhatikan dari situ nanti. Ya kita ngaji itu bisa mengambil manfaat. Itu yang ketiga. Al-amani, angan-angan kosong. Yang keempat, sebab-sebab kebinasaan seorang mukmin adalah khirs ala dunia, tamak kepada dunia, serakah kepada dunia. Maka di sini kita latih itu, kita belajar untuk kalau kita berkenan adalah longgar, pas jalan-jalan lewat kuburan berhenti sejenak. Gimana doanya Bu kalau ada lihat kuburan? Assalamualaikum ya ahli dia atau alul kubur. Terus lagi. Makanya karena saat ini ke tempat-tempat yang penuh kesengsaraan jarang kita saksikan, jarang kita rasakan. Itu salah satu sebab kerasnya hati. Salah satu sebab kerasnya hati di situ karena kita tidak pernah merasakan beban-beban berat. Ada beban sedikit menderita, ada beban sedikit menyesal, ada beban sedikit mengeluh, ada beban kapan hati kita lembut dalam begitu caranya hidup ini. Makanya sulit kita merasakan nikmatnya ibadah. Sambung paham ini? Kita lanjutkan. Itu tangisan yang keempat, tangisan Utsman bin Affan. Apa yang ditangisi Utsman bin Affan? Peristiwa yang menyeramkan di alam kubur. Saat kesendirianmu di alam kubur, itu yang ditangisi. Insyaallah. Makanya kalau diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, tangisan yang keenam. Oh iya, yang kelima. Tangisan yang kelima, tangisan Ummu Aiman. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Bekas budaknya Rasulullah SAW, sekaligus ibu asuhnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Apa yang ditangisi oleh Ummu Aiman? Kenapa air mata Ummu Aiman menetes? Mari kita simak sebuah riwayat dari Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Qala Abu Bakar li Umar. Berkata sahabat Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah beliau selesai meninggal,
Beberapa waktu, beberapa hari, Abu Bakar berkata kepada Umar, apa katanya? Ya Umar, intalik bina illa Ummu Aiman radhiyallahu anha radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kata Abu Bakar, "Hai Umar, ayo kita bareng-bareng berkunjung ke rumah Ummu Aiman sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW." Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW mengunjungi Ummu Aiman. Kebiasaan itu dijaga oleh Abu Bakar. Kebiasaan itu diamalkan oleh Abu Bakar. Maka mereka berdua berangkat ke rumah Ummu Aiman. Falamma intahaya ilayah, maka tatkala Abu Bakar dan Umar sampai di rumah Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman. Abu Bakar dengan Umar menjumpai Ummu Aiman sedang menangis. Faqala, maka berkata Abu Bakar dan Umar lah kepada Ummu Aiman, "Ma yang begini, hai Ummu Aiman, apa yang bertangisi? Amat ta'lamina annama innallahi ta'ala khairan bi Rasulillah sallallahu. Masya Allah. Jadi Abu Bakar Umar mengira Ummu Aiman itu menangisi kematian Rasulullah SAW, karena baru saja kematian Rasulullah terjadi. Lah Abu Bakar mengira Ummu Aiman ini menangisi siapa? Rasulullah SAW. Maka dikatakan, ya Ummu Aiman, apakah menangisi Rasulullah? Apakah kamu gak ngerti bahwasanya saat ini posisi Rasulullah, keberadaan Rasulullah itu adalah keadaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau tangis Rasulullah? Maka Ummu Aiman menjawab, dan jawabannya sangat mengejutkan. Walakinni abki, ya, yang aku tangisi abki anna Rasulullah. Yang aku tangisi bukan kematian Rasulullah, itu bukan. Ya, bukan wafatnya Rasulullah yang aku tangisi. Karena a'lamu anna ma indallahi khairun bi Rasulillah SAW. Karena aku yakin, aku tahu saat ini keberadaan Rasulullah itu berada di posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang aku tangisi itu adalah annal wahyu qad inqata'a. Masya Allah. Yang aku tangisi itu dengan sebab kematian Rasulullah, wahyu terputus dari langit. Artinya apa? Sudah tidak ada wahyu lagi yang kita dengar. Kalimat ini Pak, kalimat ini sebabnya. Karena Rasulullah wafat berarti wahyu terputus, berarti gak ada lagi wahyu, gak kita dengarkan lagi wahyu. Masya Allah. Pak, Ibu, apa yang Anda dapatkan dari perkataan Ummu Aiman ini? Perkataan seorang wanita tua bekas budak ini, kalau didengarkan baik-baik, ini cara pandang yang luar biasa. Melihat sesuatu itu bukan cuma dengan oh begini, enggak, tapi tembus ke tempat yang jauh.
Itu cara pandang Ummu Aiman. Coba perhatikan dengan baik. Perkataan Ummu Aiman ini dikaji oleh ribuan ulama. Padahal perkataannya sederhana, ada yang istimewa kalimat ini. Wafatnya Rasulullah itu menjadi sebab wahyu terputus, selesai wahyu, selesai sudah. Apa yang istimewa dengan ucapan ini? Para ulama, ribuan ulama mengkaji ucapan Ummu Aiman ini. Ucapan bekas budak yang tembus dari masa ke masa. Apa Pak? Kalau wahyu terputus, berarti fitnah siap meledak. Paham ini? Ketika Nabi masih hidup, wahyu putus, kaum muslimin punya masalah. Serumit apapun masalahnya, ketika dibawa kepada Nabi, selesai urusan. Kalau Nabi tidak bisa jawab, menunggu wahyu turun. Ya. Jadi kalau ada problemnya dibawa menghadap kepada Nabi. Nabi menyelesaikan. Kalau Nabi nggak bisa jawab, turun wahyu. Sekarang wahyu sudah terputus. Kaum muslimin punya masalah, kaum muslimin punya problem, dibawa ke tanah. Fitnah siap meledak. Dan kita lihat bagaimana kondisi umat Islam hari ini, Pak. Orang-orang yang dikategorikan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, mengajak umat keluar dari agama. Ulama-ulamanya menyimpang pikirannya, menyimpang akidahnya, menyimpang ajarannya. Sopo selesaikan ini. Ini yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Ya Allah. Jadi bukan sekedar Nabi wafat selesai. Fitnah. Semua bicara tentang agama. Ada yang mengatakan semua agama sama, dipaksakan orang mengakuinya. Sebagian lagi beribadah di dalam gereja-gereja. Kaum muslim terjadi seperti ini. Pecah tidak karu-karuan. Jalan yang ditempuh jauh dari petunjuk Nabi SAW. Ini yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Yang ada di dalam benaknya Ummu Aiman ketika melihat Rasulullah meninggal. Bukan wafatnya Rasulullah yang ditangisi oleh Ummu Aiman, tapi fitnah setelah kematian Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Yang kita kagumi apa? Kelembutan, kecerdasan, ketelitian, kedalaman yang dipikirkan oleh Ummu Aiman. Padahal seorang mantan budak bisa mikir sedalam itu, Pak. Dalam pikiran Ummu Aiman. Akhirnya apa? Dengan ucapan Ummu Aiman ini, qad inqata al-wahyu minas sama. Wahyu telah terputus dari langit. Berarti tidak ada lagi hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahaya jatuma ala bukai baca ayat kian. Masya Allah. Akhirnya apa? Mendengar penuturan Ummu Aiman ini menjadikan Abu Bakar dan Umar bersama-sama ikut menangis bersama Ummu Aiman. Apa yang ditangisi? Fitnah setelah putusnya wahyu.
Itu yang kelima. Yang keenam, sebuah riwayat dari Imam Ahmad ada salah seorang sahabat Nabi SAW menangis menjelang kematiannya. Ya, apa yang ditangisi? Mari kita simak. Ketika dia dikunjungi oleh kaum muslimin, dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, fasu'ila andali, lalu dia ditanya kenapa dia menangis di saat sakit berat. Yang ditangisi apa? Fakola, maka sahabat ini pun berkata, menjawab, yang aku tangisi bukan kematianku, tapi yang aku tangisi adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku tangisi itu karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sabda Rasul itu yang membuat aku menangis. Apa yang disabdakan Nabi? Mari kita simak. Innallaha, sesungguhnya Allah qabada khalqahu, menggenggam makhluk-makhluknya ini. Qabdata ini dengan dua genggaman. Kata Nabi, Allah menggenggam makhluknya ini dengan dua genggaman. Setelah itu faqala, Allah berfirman. Apa firman Allah? Haula'i fil jannah. Satu genggaman ini adalah nama-nama hambaku yang akan masuk surga. Satu genggaman ini adalah nama-nama hambaku yang masuk surga. Wahaula, dan satu genggaman yang lain itu adalah nama-nama hambaku finnar yang ada di dalam neraka. Ya, satu genggaman ini adalah nama-nama hambaku yang akan memasuki surga, dan satu genggaman yang lain ini adalah nama-nama hambaku yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah ada namanya. Lalu sahabat yang menangis tadi mengatakan, apa? Wala adri. Ini yang ditangisi, Pak. Ini yang ditangisi, Bu. Apa? Wala adri. Dan aku tidak ngerti. Aku tidak tahu. Fi ayyi qabdataini kuntu. Namaku ada di genggaman yang mana? Masya Allah. Ini jarang kepikir oleh kita. Nama-nama penghuni surga sudah ditulis. Siapa-siapa nama yang dimasukkan ke dalam surga sudah digenggam, ada di dalam genggaman Allah. Nama-nama calon penghuni surga. Begitu juga calon-calon dari penghuni neraka. Nama-namanya sudah tertulis dan sudah ada di dalam genggaman Allah. Dan sahabat mulia ini nangis. Kenapa?
nggak ngerti namanya ada di genggaman yang mana. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu genggaman mana nama kita? Lalu anteng-anteng saja juga. Allah, ini yang saya ingatkan tadi. Wis ojo umongso, ojo. Ayo belajar dan belajar. Tutup pintu-pintu kesombongan semuanya. Tutup. Jangan dikasih celah sedikit pun kebanggaan pada diri sendiri. Jangan dikasih celah sedikit pun. Mendengar hadis ini gak takut lah kita. Rumongso jadi orang baik, ternyata namanya ada di dalam genggaman neraka. Gimana? Sudah berhenti. Jangan bermimpi seperti itu, tapi belajar memperbaiki diri. Ayo terus belajar. Masya Allah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita lakukan. Ya, yang perlu kita bayangkan. Ini air mata para sahabat khawatir kalau namanya ternyata tertulis di dalam genggaman orang-orang yang sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Khawatir. Gak ada jaminan soal ada sebagian sahabat yang Nabi tidak menyebutkan namanya itu dijamin surga. Walaupun insya Allah harapan besarnya masuk surga, tapi sebagian kata tidak disebutkan. Ini mereka mengatakan kecepatan yang luar biasa. Yang terakhir, tangisan yang ketujuh, tangisan seorang sahabat yang tersembunyi. Maksudnya sahabat tersembunyi gimana? Namanya tidak banyak dikenal dan tidak sering disebut, tapi dia punya makom di hati Rasulullah SAW. Dan hati Nabi menyebutkan dia itu saya dia. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Betapa istimewanya sahabat ini. Padahal di kalangan sahabat dia tidak termasuk sahabat-sahabat ternama. Namanya sering tidak disebut oleh sahabat yang lain. Karena kondisinya Pak. Tapi ketika jenazahnya dimakamkan, Nabi sendiri yang memasukkan jenazahnya itu ke pemakaman. Nabi yang memasukkan dan Nabi mengucapkan 3 kali, aku adalah dia adalah aku adalah dia adalah aku adalah dia adalah aku. Siapa sahabat ini? Julaibib. Pernah dengar? Kita pernah dengar. Isa sahabat Julaibib. Kan namanya tidak terkenal. Apa keistimewaan Julaibib ini? Dan apa yang membuat dia menangis dan membuat Rasulullah menangisinya? Mari kita simak kisah yang sederhana. Julaibib saya ngomong. Siapa bu?
Junaidi. Kok Junaidi toh? Nek Junaidi itu takdirnya Abu Haji. Dikasih apa keistimewaannya? Ini ujiannya 2 hari. Jadi suara ketujuh. Insya Allah. Julaibin itu sahabat yang sangat miskin. Dia termasuk du'afaul muslimin, orang-orang lemahnya kaum muslimin. Dia masuk fuqara minal muslimin, orang yang paling fakir dari kalangan kaum muslimin. Ditambah lagi perawakannya sangat ideal. Tubuhnya agak pendek, kulitnya kehitam-hitaman, dan wajahnya pun dikatakan tidak tampan. Julaibin. Suatu ketika Nabi memegang tangannya, lalu bertanya, "Ya Julaibin, apakah kamu tidak ingin menikah?" Di saat dia habis tidur-tiduran di Masjid Nabawi, dipegang tangannya, ditarik oleh Nabi bangun, ditanya, "Apakah kamu menikah?" Sambil tersenyum menyadari posisinya, "Ya Rasulullah, wanita mana yang mau nikah sama saya?" Dan orang muslim yang mana mau mengangkat saya menjadi mantunya? Sopo sing gelem? Tidak bisa diambil dari segala arah. Udah miskin, tidak terkenal, jelek. Saya yakin kalau hidup di sana sekarang pun kita pun akan memandang sebelah mata. Yakin itu. Dia tidak punya pekerjaan tetap, ditambah lagi jelek. Saya coba sak soleh hai wong situ kali. Ayo, makanya gak usah ngaku-ngaku soleh sih. Awak dhewe bisa kedunyan. Kalau dicamkan kata-kata saya, kita ini masih kedunyan. Kecondokan dunia itu prioritas, walaupun kita kajinya itu sohe. Omong kosong kalau hatinya juga sohe. Kenapa? Fakta di lapangan, bukan apa-apa, fakta di lapangan. Kita itu gampang sekali meremehkan orang, dan itu ciri-ciri bukan orang sohe. Paham tidak? Saya nggak ragu-ragu dengan ucapan saya, karena melihat langsung di lapangan. Gak mau cara berpikir orang soleh. Coba nanti punya anak gadis, terus disenangi ikhwan, yang kita tahu dia dalam pelosok, mungkin Malang Selatan, mungkin Caruban Ketautan, datang dulan ziarah pakai sepeda ontel. Dia mau ngomong langsung gak berani, melalui teman ingin kenalan dengan putri kita. Itu istikharahnya 1000 kali gak selesai. Ngomong apa katanya? Soleh. Ketunya. Dan bahasa itu kudu
kamu soleh. Nah, kok disitu lagi ceritanya. Nah, setelah ditawari oleh Rasulullah menikah, dia pun minder, ya Rasul, kan dia pun punya, dan dia gak nyala-nyalakan juga. Nah, jelas ya? Nah, lantas Nabi menawarkan diri, bagaimana kalau kamu tak lamarkan? Ya Rasul, ada yang mau. Mudah-mudahan ada beberapa tokoh Ansor ini punya anak gadis. Nanti aku yang datang ke rumahnya. Akhirnya Nabi mendatangi salah satu tokoh Ansor. Lantas dikatakan, hai sahabat, bukankah kamu punya anak gadis yang sudah siap menikah? Benar ya Rasulullah. Bolehkah aku melamarnya? Gak pakai mikir. Baik ya Rasulullah, itu yang aku harapkan. Nah, setelah berkira, senang karena yang nama dipikir Nabi yang akan menikahi. Lantas dikatakan, hai sahabat, aku melamar ini bukan untukku. Lalu untuk siapa ya Rasul? Li Julaibin, untuk Julaibin. Dan sahabat Ansor ini tahu persis siapa Julaibin. Lantas begitu mendengar lamaran Nabi untuk Julaibin, ya Rasulullah, saya tak pikirin. Orang sih tahu. Saya tak runding sama istri saya. Akhirnya si sahabat Ansor ini mendatangi istrinya. Wah istriku, putri kita dilamar oleh Rasulullah. Masya Allah, oke ya. Kok di sini? Nabi melamar itu bukan untuk Nabi, tapi untuk sahabat Julaibin. Apa kata ibunya? Tidak usah. Tidak pakai ragu-ragu. Saya tidak akan sepakat putriku dinikahkan oleh Julaibin. Kenapa? Apa kata orang? Apa kata orang? Kan ini kalimat yang sering membisiki pikiran kita. Nah, ternyata apa itu? Putri, kamu mikir, kamu dikatakan begini, habis kuliah, ini kayak seperti ini racun-racun yang kita suntikkan ke pikiran anak-anak kita. Anak kita ingin tampil menjadi seorang solehah, tapi gak boleh sama orang tuanya. Ojo jadi solehah. Kan itu arahnya dunia. Walaupun secara zahir tidak disalahkan secara mutlak, tapi di mana letak kesolehan dan pengaruh ilmu dan akidah kita selama ini? Gonti hukum ini. Yang sudah merasa ngaji bertahun-tahun itu loh, di mana buktinya iman itu hari ini? Kalau masih bersandar kepada teori belakang. Nah, cara berpikir seperti inilah yang membuat kita sering menderita dalam menghadapi masalah. Maunya kita gak boleh ada kesengsaraan. Maunya gak boleh kita ada kesulitan. Hidup tidak boleh ada kesulitan. Dari mana iman Anda teruji kalau Anda tidak menghadapi kesulitan? Mana itu kesabaran? Mana itu keikhlasan? Mana itu keimanan? Kalau semua dilogikakan. Sangat dipahami? Sangat dipahami. Akhirnya apa Bu? Akhirnya anaknya, ibunya dan bapaknya tetap ngotot tidak boleh. Tapi putri mengatakan, demi Allah, kalau memang Rasul melamar saya yakin saya
saya akhirnya Allah tidak akan menyanyiakan kehidupan saya dan rumah tangga saya. Aku terima ayat. Akhirnya apa? Putrinya membacakan satu ayat yang membuat kedua orang tuanya luntur hatinya, lembut jiwanya dengan ayat ini. Surat apa dibaca? Surat Al-Ahzab. Ayat 36. Surat 33 ayat 36. Mohon dibaca terjemahannya yang agak bagus. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, putrinya membacakan ayat, orang itu belum pantas dikatakan beriman jika Allah dan Rasulnya sudah punya pilihan, tapi dia punya pilihan yang lain. Nah, yang lamar tadi siapa? Kalau Nabi yang lamar berarti lamaran terbaik dalam pandangan Allah. Maka gadis ini dengan ilmu dan keimanannya menawarkan diri kepada sang ayah. Wahai ayah, nikahkan aku dengan Julaibin. Akhirnya apa? Bapak dan ibunya pun mengikuti kemauan sang putri. Akhirnya sahabat Ansor ini pun datang menemui Nabi SAW untuk menyampaikan, kami terima lamaran Anda. Nah, riwayat berikutnya ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat itu langsung dinikahkan, ada yang berpendapat belum sempat dinikahkan. Itu terjadi perbedaan pendapat. Intinya lamarannya diterima. Setelah itu apa yang terjadi? Malam harinya, setelah siang itu diterima lamaran itu, malam harinya ada informasi dari Rasulullah apa? Besok pagi akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Besok kaum muslimin berangkat jihad. Tersebar malam itu perintah untuk jihad. Berita tentang jihad yang besok pagi akan terlaksana itu terdengar oleh Julaibin. Terdengar oleh Julaibin. Apa dilakukan oleh Julaibin? Perhatikan pilihan tersulit. Seumur-umur dia menanti gadis yang mau, hari itu ada yang siap dan sangat cantik, tapi ada perintah jihad. Apa kata Julaibin? Ya Allah, tetapkan aku untuk menemui syahidku. Akhirnya diputuskan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berangkat jihad. Subhanallah, Julaibin pun ikut berangkat jihad. Setelah pertempuran usai, sebagaimana biasanya, Rasulullah minta para pemimpin brigade ini untuk melaporkan bagaimana hasil peperangan kemarin. Siapa yang masih hidup, siapa yang gugur menjadi syahid, dilaporkan. Nabi menanyakan, adakah yang kehilangan rombongannya, ada yang kehilangan pasukannya? Semua mengatakan sudah, data sudah kami temukan semua. Tidak ada satupun yang menyebutkan nama Julaibin. Tidak satupun menyebutkan nama. Setelah itu Nabi nanya lagi sampai 3 kali, adakah yang kehilangan pasukannya? Tidak ya Rasul, sudah kami data, sudah kami
cross check di lapangan, sudah kami periksa, semua sudah terlapor. Nabi mengatakan, adakah yang kehilangan pasukannya? Sampai sahabat heran, kenapa Nabi mengulang-ulang? Lalu Nabi mengatakan, aku kehilangan Julaibib. Baru sahabat-sahabat ingat, oh ada nama Julaibib. Ya kita lihat, dicari-cari, subhanallah, ditemukan tersubur di antara 7 mayat orang kafir. Ya Allah, hari itu Julaibib ditemukan tersubur di tengah-tengah 7 jenazahnya orang-orang kafir. Berarti peperangan itu Julaibib dikeroyok dengan 7 orang kafir. Begitu ditemukan, disampaikan Rasulullah, tolong jangan kamu sentuh, biar aku yang menyentuhnya, kata Rasulullah. Akhirnya pun Rasulullah datang ke tempat di mana tersungkurnya Julaibib, lalu dibodi, usap wajah darahnya, dipastikan ini Julaibib. Setelah itu dibantu di pangkuan Rasulullah SAW. Ini adalah milikku, kata Rasulullah. Ini yang aku lamarkan kemarin. Ini yang kemarin tangannya aku pegang untuk aku tawari untuk menikah. Dan wanita itu siap untuk menjadi istrinya, tapi dia pilih jalan yang lain. Akhirnya apa? Diangkat jenazah itu oleh kedua tangan Rasulullah SAW sendiri. Setelah itu dimakamkan dengan tangan beliau, dan saat meletakkan jenazahnya Julaibib ke pemakamannya, Nabi mengatakan, Julaibib adalah aku adalah Julaibib. Julaibib adalah aku adalah Julaibib. Julaibib adalah aku adalah Julaibib. Sahabat-sahabat berkerumun, menangis, iri. Kenapa aku bukan menjadi Julaibib? Jangan kita remehkan orang muslim yang mungkin dalam pandangan kita miskin. Ini kacamata salah kita pakai. Berapa tahun kita buka kacamata yang salah ini? Bukan kacamata kesolihan yang kita pakai, bukan kacamata orang-orang beriman yang kita pakai. Kita memakai kacamata yang salah. Ini air mata Rasulullah SAW, air mata para sahabat, karena sebuah nama orang miskin dari kalangan kaum muslimin, Julaibib, membuat air mata para sahabat mengalir di pekuburan. Dan itu sebagian ulama mengatakan dia adalah pengantin surga. Kata kelima mengatakan dia akan menjadi pengantin surga. Belum. Jadi ada yang riwayat mengatakan dia sudah menikah, tapi belum merasakan malam pertamanya. Belum merasakan. Masya Allah. Nah, ibu sekalian, maka apa keutamaan dari air mata karena Allah ini? Apa keistimewaannya? Maka di antara keistimewaan air mata yang mulia ini, di antara keistimewaan air mata yang mulia ini adalah yang pertama, akan berada di dalam naungan arsy Allah Ta'ala. Yang akan berada naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW, dari 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang ketika sendirian di malam hari lalu dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ainani, ada 2 mata, la tamassu ma'anar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada 2 jenis mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menangisi dosa-dosa, menangisi kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan, menangisi tentang kurangnya amal, penyesalan atas amal-amal yang diabaikan. Seperti ingat masa lalu kita sering menyanyiakan orang tua, menyakiti orang tua, menyanyiakan orang tua, lalu kita sadar hari ini dan kita menangis itu. Ini mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Ini yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah wa ainun mata tahrusu fi sabilillah, mata yang siap siaga, ya, berjaga-jaga di jalan Allah. Mata yang siaga artinya orang yang tidak tidur di malam hari untuk berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu merupakan mata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barangkali bisa juga dengan amal-amal yang lain, ya, karena kita tidak bisa tidur, merawat orang tua yang sakit, mata yang terbuka karena ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang melayani orang tuanya atau kaum muslimin yang lain, maka ini bagian dari kemuliaan mata yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, keistimewaan air mata karena Allah. Yang ketiga, berada di dalam kecintaan Allah. Berada di dalam kecintaan Allah. Dalam sebuah hadis yang
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Ya, ma ahabba syai'un ilallahi jalla wa'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan dan dua bekas. Apa dua tetesan tersebut? Yang paling dicintai Allah. Yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Air mata karena Allah. Yang kedua, tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Mungkin dilukai oleh musuh, disakiti oleh musuh. Ini dua tetesan. Yang pertama, tetesan air mata karena Allah. Yang kedua, tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Itu dua tetesan yang sangat dicintai oleh Allah. Adapun dua bekas yang sangat dicintai Allah adalah yang pertama, bekas-bekas jihad di jalan Allah. Mungkin makanya dulu para sahabat itu ketika sudah Islam sudah jaya, ya, peperangan hebat sudah dilalui, mereka duduk-duduk berkumpul sambil meraba tangan yang satu dengan yang lain. Jadi di dalamnya itu terukir, Pak. Ini di dadaku ini bekas kena tombak, bekas kena pedang. Itu pas perang di Uhud, pas perang di Badar. Itu ada riwayatnya masing-masing buka di dalam buku. Itu yang menjadi kebanggaan sahabat. Itu yang pertama, bekas jihad. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bekas-bekas mengamalkan kewajiban. Bekas-bekas mengamalkan kewajiban. Seperti dalam satu riwayat Fatimah, di tangan Fatimah itu ada bekas tangannya kasar karena sering membelah kayu. Di pundaknya Fatimah itu ada kapalan. Apa kapalan? Karena sering pikul air untuk keperluan rumah tangganya. Makanya satu saat Fatimah minta tolong kepada Nabi untuk dikasih pembantu. Kata Nabi, udah di jalannya aja dulu. Kemudian Nabi mencintai Fatimah dengan kecintaan yang luar biasa. Salah satunya ada bekas-bekas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang-kadang capek mungkin. Ya, mungkin tergilir gara-gara ketaatan kepada Allah. Jadi bekas-bekas itu nanti macam-macam bentuknya. Ada yang bekas itu secara fisik, ada yang bekas itu bentuknya adalah keberadaan sosok-sosok manusia yang lain. Contoh, bapak ibu menyekolahkan anak. Anak duafa Anda sekolahkan. Anda menjadi orang tua asuh. Lalu mereka terbentuk karakternya, terdidik mentalnya, terbentuk jiwanya. Ini bekas ketaatan yang dengan beriman.
Jadi bekas ketaatan itu bermacam-macam keberadaannya. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat, akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Mendapatkan apa? Ampunan dari dosa-dosanya. Orang yang menangisi dosa-dosanya, orang yang menangisi dosa-dosanya, maka air mata itu akan menjadi penghapus dosa-dosa tersebut. Bagian dari sebab terampuninya dosa adalah air mata. Air mata taubat, air mata penyesalan, air mata istighfar atas kesalahan yang telah dilakukan, atas dosa yang telah dikerjakan. Insyaallah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, air mata ketika keluar dari orang-orang yang jujur, ketika keluar karena mengingat kesalahan, itu merupakan tanda taubat yang dilakukan itu benar dan tanda taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, air mata yang keluar karena sebuah kejujuran hatinya akan kesalahannya, itu merupakan tanda taubat yang dilakukan itu benar. Itu tanda-tanda taubat yang benar, itu tanda-tanda dari taubat nasuha, dan itu tanda-tanda taubat yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat istighfar yang diiringi dengan air mata, istighfar yang diiringi dengan air mata. Yang keenam, di antara keistimewaan daripada menetesnya air mata orang-orang muslim adalah tanda-tanda wa min alama haya qalb, tanda-tanda hidupnya hati, wanita khusyuk, dan pembuka jalan menuju kekhusyukan. Yang keenam, air mata yang menetes bagi orang mukmin adalah tanda-tanda hidupnya hati seseorang dan pembuka jalan menuju kekhusyukan. Ya, tanda hidupnya hati seorang muslim dan jalan pembuka menuju kekhusyukan. Ini ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di antara keistimewaan, keutamaan air mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita lanjutkan. Bagaimana cara bisa menangis karena Allah? Ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita pagi ini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.